Afrika Utara di malam hari. Seekor predator ganas mengintai di kegelapan, berenang di sungai yang keruh dan mencoba menangkap ikan sebesar mobil. Tiba-tiba, gigi tajam yang panjang berkelebat dalam kegelapan. Apa itu? Seekor buaya yang sangat besar? Tidak, tentu saja sesuatu yang lebih buruk. Kali ini kami memutuskan untuk kembali ke masa lalu sekitar 100 juta tahun yang lalu. Di sana, kamu tidak akan menemukan predator modern biasa yang biasa kamu lihat di National Geographic. Binatang ini adalah binatang sepanjang 15 meter dengan gigi tajam sepanjang 15 cm dan layar dengan duri di punggungnya. Halo Spinosaurus. Ini adalah satu-satunya dino yang kita ketahui yang suka hidup di air, bukan di darat seperti kebanyakan dinosaurus lainnya. Ia sangat pandai berenang dan memiliki beberapa adaptasi keren yang membantunya menghabiskan banyak waktu di dalam air dan bertahan hidup. Misalnya, duri-durinya yang luar biasa panjang, sepanjang papan selancar. Namun layar itu bukan hanya untuk penampilan saja. Spinosaurus mungkin menggunakannya untuk berkomunikasi dengan makhluk lain. Ketika layarnya muncul dari air, ia seperti menunjukkan tanda peringatan kepada semua penyusup yang mengatakan, "Hei, menjauhlah dariku, apa kalian tidak lihat aku sedang sibuk?" Banyak makhluk yang lebih kecil dengan cepat melarikan diri setelah melihat duri-duri ini. Mereka memiliki waktu untuk melarikan diri karena Spinosaurus sedang menangkap mangsanya dan tidak terlalu memperhatikan bagian dunia lainnya. Tetapi tampaknya kali ini tidak semua orang mendapatkan pesannya. Sepasang mata muncul dari dalam air. Makhluk itu melihat makan malam Spinosaurus dan mendekat, menjilati bibirnya. Dan sekarang, saat ia mendekat ke perairan dangkal, kita akhirnya melihat makhluk itu. Seekor Purosaurus. Buaya dalam bentuk dan periode waktu apapun memang menakutkan. Tapi buaya yang satu ini sangat menakutkan. Lebih panjang dari bus sekolah dan dengan mulut yang sangat besar dan penuh dengan gigi yang sangat tajam. Kita sedang melihat sebuah genus buaya raksasa yang telah punah, yang sebagian besar hidup di Amerika Tengah dan Selatan, sekitar 8 juta tahun yang lalu. Mereka akan selalu mencari mamalia, buaya yang lebih kecil, burung, reptil, dan amfibi. Kita sedang melihat salah satu buaya terbesar, serta salah satu reptil terbesar yang berkeliaran di planet kita setelah dinosaurus punah. Kepalanya saja memiliki panjang sekitar 1,5 meter, hampir sepanjang seluruh tubuh sebagian besar spesies kaiman yang ada di kerajaan hewan modern. Lihatlah gigi raksasanya saat ia membuka mulutnya, meraih ikan yang ditangkap Spinosaurus sebelumnya. Giginya melewatkan makan malam. Spinosaurus melihat musuhnya datang dan memindahkannya ke sisi lain. Tapi sekarang ia marah karena orang asing ini berani datang ke acara makan malam tanpa diundang. Buaya ini mendekati Purosaurus, tapi dengan sangat hati-hati. Kamu tidak ingin buaya raksasa ini menangkapmu, mengingat buaya ini memiliki salah satu gigitan terkuat dari semua makhluk yang pernah berjalan, merangkak, atau berenang di bumi. Sampai saat ini, para peneliti percaya bahwa kaiman muncul di dunia hewan sekitar 8 juta tahun yang lalu. Namun beberapa penelitian dari tahun 2000-an menunjukkan bekas gigitan besar pada kungkang berusia 13 juta tahun yang mungkin merupakan hasil karya Purosaurus. Tak satu pun dari 6 spesies buaya purba lainnya di daerah itu yang memiliki gigi sebesar makhluk ini. Mereka bisa menghancurkan tulang. Ditambah lagi, Purosaurus tidak pernah takut dengan tantangan untuk mengejar hewan yang lebih besar dan lebih rumit. Buaya-buaya ini hidup di daerah lahan basah raksasa yang disebut Pebas, yang terletak di daerah yang sekarang disebut Bolivia, Brasil, Peru, Kolombia, dan Venezuela. Tempat ini merupakan rumah bagi beberapa makhluk yang sangat besar, termasuk hewan pengerat sebesar kerbau dan kura-kura raksasa. Tapi Purosaurus tidak hanya memburu hewan-hewan tersebut, ada juga reptil yang ganas, kuat dan besar yang ia buru. Mereka adalah predator ganas yang tidak bisa dihindari oleh hewan langka, sampai Purosaurus masuk ke tempat kejadian. Mengingat ukurannya, Purosaurus membutuhkan sekitar 40 kg makanan setiap hari untuk bertahan hidup. Itu adalah jumlah makanan yang sangat banyak, hampir 20 kali lipat dari yang dibutuhkan buaya Amerika dari zaman modern untuk berkembang. Spinosaurus mencoba mendekati musuhnya dari belakang, tapi sulit untuk melewati tubuh raksasanya yang panjangnya 12 meter. Purosaurus terus menggertakkan giginya, mencoba memainkan kartu terkuatnya, menangkap lawan dan menyeretnya ke dalam air yang keruh. Pada suatu saat, Spinosaurus menoleh ke belakang, bertanya-tanya apakah akan lebih baik untuk pergi ke arah itu. Kaiman raksasa ini pasti akan bergerak lambat di darat. Oke, setidaknya lebih lambat daripada di dalam air. Ia meraung. Setidaknya kita membayangkan dinosaurus mengeluarkan suara seperti itu.
Kita percaya itu karena semua film di mana kru mencampur suara-suara hewan modern yang berbeda untuk mendapatkan raungan yang kita asosiasikan dengan dinosaurus. Beberapa orang percaya bahwa dinosaurus mungkin mengeluarkan suara yang lebih mirip dengan suara merpati atau burung unta. Tapi itu sudah terlambat. Kita akan memilih raungan di sini, jauh lebih keren. Spinosaurus berlari ke arah air. Bukan berarti ia tidak memiliki kesempatan di sana. Ia melakukannya dengan sangat baik di dalam air. Pertama, lihatlah giginya yang panjang dan tajam mirip dengan gigi buaya. Giginya sempurna untuk menangkap ikan dan hewan ini bisa menggunakannya untuk mempertahankan diri. Dan hidungnya ditempatkan lebih tinggi di moncongnya dibandingkan dengan dinosaurus lainnya. Dengan demikian, ia bisa bernapas dengan mudah bahkan ketika sebagian besar kepalanya berada di bawah air. Dan perhatikan ini, tulang-tulangnya sangat padat, seperti tulang-tulang hewan modern yang hidup di dalam air, seperti manatee. Tulang-tulangnya seperti memiliki pemberat bawaan yang sekali lagi membantu dino ini menyelam ke dalam air tanpa banyak usaha. Selain itu jangan lupakan kaki berselaput yang terlihat seperti dayung dan membantunya berenang lebih cepat. Spinosaurus dengan cepat berenang mencoba melarikan diri dari musuh barunya. Tetapi tampaknya itulah yang ditunggu-tunggu oleh Purosaurus. Dengan cepat ia kembali ke dalam air sementara matanya menghilang di bawah permukaan. Hei, apa yang terjadi di bawah sana? Kamu bisa melihat beberapa gelembung dan lingkaran konsentris yang menyebar di permukaan. Pada suatu saat, Spinosaurus muncul dari kedalaman, tetapi dengan cepat menghilang. Sepertinya buaya itu menariknya ke kedalaman. Setelah beberapa saat, Purosaurus keluar dari air. Semakin dekat dengan makan malam yang diinginkannya sejak awal. Mengapa dino itu tidak membuat segalanya menjadi lebih mudah dan langsung menyerah? Waktu terus berlalu, tapi Spinosaurus tidak kunjung muncul. Kamu tidak bisa menyalahkan makhluk malang ini karena mengambil kesempatan. Tetapi kukira kamu tidak bisa menghindari gigitan yang 20 kali lebih kuat dari hiu putih besar. Ditambah lagi, Spinosaurus menikmati air, tetapi ia bukanlah hewan semi-akuatik seperti Purosaurus. Mungkin hasilnya akan berbeda jika mereka berada di darat, tapi siapa yang tahu? Purosaurus benar-benar tidak memiliki saingan pada masanya. Beberapa peneliti bahkan percaya bahwa jika T-Rex hidup di masa yang sama dengan Purosaurus, ia mungkin tidak akan bisa bertahan dari gigi tajam dan gigitan yang sangat kuat dari buaya raksasa ini. Purosaurus mungkin telah memenangkan pertarungan ini, tapi bukan berarti ia tak terkalahkan. Ia mungkin pernah menjadi raja hutan pada masanya, tapi ia tidak bisa mengalahkan alam itu sendiri. Seperti yang sudah kukatakan, predator ini hidup di bebas. Ini adalah surga prasejarah sampai pada suatu saat keadaan mulai berubah. Pegunungan Andes di dekatnya masih terus naik, dan inilah mengapa sungai dan danau di seluruh lahan basah mulai berubah. Lahan basah yang dulunya sangat luas mulai mengering dan mengecil. Lingkungan baru ini tidak cocok lagi untuk hewan raksasa. Makhluk yang lebih kecil akhirnya memiliki keuntungan. Mereka bisa menyesuaikan diri dengan lebih baik, yang membantu mereka bertahan hidup di lingkungan yang berubah. Hewan yang lebih besar, seperti Purosaurus, tidak dapat menemukan makanan yang cukup dan beradaptasi. Mereka sebagian besar bergantung pada mamalia besar dan hewan besar lainnya. Bagaimana lagi mereka bisa memenuhi kebutuhan nutrisi yang begitu besar? Jadi mereka pun perlahan-lahan menghilang. Cerita berakhir di sana untuk Purosaurus, namun bagi yang lain, cerita baru saja dimulai. Saat itulah sungai Amazon seperti yang kita kenal sekarang mulai terbentuk. Bentang alam berubah dan ekosistem baru terbentuk. Hewan-hewan yang lebih kecil mampu berkembang dalam kondisi baru ini. Kita mungkin tidak akan pernah melihat spesies raksasa seperti itu merobek-robek hutan hujan lagi. Kukira kita beruntung.